siap ke? Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu Media Gae pimpin kita dalam doa. Ya, Anjeni. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Anjeni. Silakan duduk. Molo, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau ala absen. Ibu mau cek kehadiran Mio ke? Hadir Mona. Oke. Anicetus and Pratikto hadir. Carolus 3 Bezi hadir. Mio hadir beja. Oh, ngarah hadir beja. Terima kasih ya. Tingkatkan kehadiran Mio. Maknanya apa? Supaya Mio mana ketinggalan? Mana ketinggalan zaman Anjeni. Ketinggalan pembelajaran. Anjeni. Rajin sekolah. Tidak boleh tak apa-apa ke naik. Tinggalkan yang dulu yang kelas 4, kelas 3 itu yang suka apa tuh jangan lagi. Di kelas 5, kelas 6 tuh tidak boleh. Molong. Minggu apa nanti kita belajar tentang apa? Ada belo. Lerate kita belajar tentang teks non sastra. Teks non sastra tentang menjaga lingkungan menjaga kebersihan lingkungan Berarti kita belajar tentang teks non sastra tentang menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum ke Ibu mau alena, saya tak pernah baca berita tentang lingkungan. Angkat tangan. Saya tak pernah baca berita tentang lingkungan. Oke. Ken pernah baca berita tentang lingkungan. Kira-kira perbedaan membaca berita tentang lingkungan yang cerita dongeng dengan yang fakta itu tuh perbedaan ilmu apa? Saya BO. Nara BO angkat tangan. Mana BO? Nara membaca cerita karena dongeng ke, nara membaca cerita yang anak-anak dongeng ke, berita berisi ke, semuanya ke tipu-tipu. Itu semua ke karangan. Ngarta berita fakta itu tuh berarti semuanya fakta atau benar-benar terjadi. Itu semua tuh yang benar-benar terjadi. Mengerti? Mengerti lah ya. Nah, ngarannya yang mengerti. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ETBO mana? Kok apa arti dari teks non sastra? Ngara TBO angkat tangan. Teks non sastra. Misalnya rumah adat. Saya TBO?
non sastra itu tuh yang berisikan tentang fakta. Jadi teks non sastra ke adalah teks mikirin papan teh. Teks non sastra adalah teks yang berisikan fakta. Teks teko semua kayak berisikan fakta. Berarti yang benar-benar terjadi ya, atau pengetahuan atau penjelasan tentang suatu hal dengan bahasa yang jelas dan nyata. Oke, tulis. Mikirin papan kayak tulis. Waso dari Ibu Ale. Nah, teks non sastra kayak berisikan dua jenis. Teks non sastra itu tuh kayaknya dua jenis. Dua jenis kayak itu jenis pertama denotatif dan konotatif. Gini, jenis-jenis non sastra ke ini seruang. Yang pertama ke denotatif dan kedua ke konotatif. Nih mengerti mana makna dari kedua jenis tersebut? Mana BO? Nah, ngarah makna denotatif ke makna benar-benar terjadi. Temu tipu-tipu semua itu tuh sesuai fakta. Ngarah teko konotatif ke sewe tipu. Temu benar-benar terjadi. DNT Ibu tulis dua kalimat. Ibu mau lihat sejauh mana kemampuan Miu, pemahaman Miu terhadap jenis-jenis non sastra T. Denotatif nih konotatif. Migiri ente kalimat sampah menumpuk anak selokan. Nih yang kedua penyakitnya mulai menghantui warga. Migiri. Coba Miu tentukan, Miu pilih yang tebat atau denotatif, nih tebat atau konotatif. Ngata BO maju ke anaknya. Miu kok PA teman-teman, terbata konotatif, nih terbata denotatif. Saya mau maju dengannya. Delti, masih maju. Ya, benar. Benar Delti Solo yang pertama keke, in Solo ko sampah menumpuk di selokan keke to denotatif. Benar
halaman untuk Deltima. Nah, neken yang kedua ibu sodoko konotatif, benar ya? Penyakit mulai menghantui warga kita konotatif karena keke mona benar-benar terjadi itu hanya isu-isu. Yang ada dari tahu sampah menumpukan selokan keke berarti ingkota tei langsung berarti kita denotatif sesuai penglihatan secara nyata berarti denotatif. Mengerti lah ya? Mengerti ya? Nara mengerti kita lanjut. Kita lanjut. Tiga. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita lebih lanjut ya, itu baca mau tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menganalisis ide pokok informasi penting dalam teks. Dalam teks, kenapa masuk oke teks lingkungan sehat masyarakat kuat. Oke, ingko mengidentifikasi penggunaan makna makna denotatif, makna konotatif, serta menyusun kerangka teks laporan hasil pengamatan yang berbasis pada fakta lapangan secara sistematik. Melso, ibu kami gedor dan analogo yang mengamati dan halaman sekolah, ibu bagi untuk anak 2 kelompok atau 4 kelompok. Ini itu mengamati halaman sekolah, ini itu mengamati logo sekolah. Oke, nanti ini video kita kiri sama-sama ya. Video TT sebagai pengantar video sebagai pengantar untuk materi kita. Ini video T tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Walaupun kita memiliki budaya, bahasa, suku, dan agama yang berbeda, tapi kita tetap sih, nggak ribut. Diri video teh bahasa ibu alim sekolah minum BO makanya ini logo Delti tahu ke cari nah ibu tahu ini jadi mau video teh halaman sekolah ke bersih, sampah mengelakut, begini. Beda di sekolah kita, aduh. Halaman sekolah kita ke kertas jajan ke beta wibo, mau lakukan tempat sampah. Ke Kemal Fikri ya, tak hobi jajan itu. Nah, oke. Milih mana habis jajan ke?
Oke. Anjeni itu tuh. Dan awe kawe. Oke. Kurang enak dipandang. Pikirin Nea lah Nea. Nah Nea kita lanjut deh. Oke, video keke sebagai pengantar. Angkanya mikir toh sekolah rapi. Mulai waktu kau sampah-sampah berserakan anak halaman sekolah. Anak kelas mau ike mulai waktu sampah-sampah kau jajan yuk beta yuk on au meja. Terlebih fitri ibu teh terus ibu jajan dia lah. Kacilok tekot kaju imut tangke imu beta yo. Oke. Nah, teh. Setelah mitei go video tete ibu mau bagi go teks cerita, teks bacaan. Judul ibu lingkungan sehat masyarakat kuat. Ibu bagi ya. Neke agai ibu ngede baca teks ke. Baca nih suara lantang supaya teman-teman tepi saya deh. Nih gini mah, nanti agak baca. Saya mau baca? Oke, baca sih. Baca sok merek ke. Oke, nih atau Nia baca ke milele ay. Ngaran lele ibu mau ale. Puuta bacaan teken baca nih, lagi minta teh enak kau bacaan mungkin. Informasi utama apa yang disampaikan? Tak imu puno anak kau paragraf pertama ke informasi apa? Tabeo ang pertama. Informasi apa? Pentingnya lingkungan sehat bagi masyarakat. Benar. Informasi paragraf pertama ke pentingnya lingkungan sehat bagi kehidupan manusia serta penting menjaga kebersihan lingkungan agar masyarakat hidup nyaman dan terhindar dari penyakit. Nah, lingkungan sehat keke kita terhindar kita penyakit mau baiknya. Ngara lingkungan terkotor. Kita mau naik boy, kita mau genap penyakit terutama penyakit malaria. Kena toko sampah selawalan, ke got apa selokan anak air tergenang. Aduh, kita mau genap penyakit umum ke. Neke. Dapatkah kalian menemukan kata bermakna kolotatif? Miu temukan mana kata kolotatif anak teks ke? Temukan? Ngarami temukan ke kata apa tapi temukan anak bacaan ke? Anak teks ke? Masyarakat kuat. Ya, masyarakat kuat. Kata kuat itu tuh mau hanya berkuat secara fisik, tetapi juga menggambarkan masyarakat yang sehat, aman dan sejahtera. Oke, apa saja fakta-fakta dalam ditemukan anak teks tersebut? Fakta dalam temukan anak teks kian baca deh, kita mengiri perhatikan deh. Nah, teks fakta apa saja? Fakta air tergenang
menjadi tempat berkembang biak. Benar ya? Fakta air tergenang menjadi tempat berkembang biaknya ini nyamuk. Itu akan menyebabkan penyakit. Oke. Berarti Miu yang mengerti ya. Miu bisa membedakan konotatif, denotatif. Oke. Fakta-fakta yang ada di dalam bacaan tadi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ngara Miu yang mengerti, ibu mau bagi Miu ke 4 kelompok. Miu bagi 4 kelompok. Kelompok 1 2 gen. Kelompok 1 2 ne 3 4 1 2 gen. Miu melakukan nanti ibu bagi bagi kelompok 1 2 keke. Miu melakukan pengamatan logo sekolah. Nanti kelompok 3 4 melakukan pengamatan halaman sekolah. Miu melakukan pengamatan. Nanti Miu tulis fakta apa temitei lokasi pengamatan ke. Neke setelah Miu tahu laporan, Miu susun laporan yang berisi pernyataan umum, apa yang diamati, neke apa yang ditemukan, Miu tegu apa logo, begitupun halaman sekolah Miu tegu apa, Miu tulis neke setelah Miu tulis solusi apa Miu tahu. Setelah Miu tegu contoh Miu halaman sekolah, Miu tegu sampah setelah Miu tegu sampah solusi apa Miu tahu. Maksudnya solusi apa Miu tahu untuk mengatasi masalah sampah tadi tuh. Oke, setelah Miu tahu Miu kemana ya? Miu maju ke depan, Miu presentasikan ke depan siap? Ngarane siap? Masih kita gedor. Kelompok 1 2 logo sekolah. Nanti kelompok 3 4 kelompok 1 2 logo sekolah. Nanti kelompok 3 4 logo halaman sekolah. Begitu sih. Mikir ya, apa tuh ya? Nanti Miu tulis. Omisi ngarane yang masuk. Kelompok 3 nih ya, 3 4. Ngarane yang masuk sih. Kelompok 1 2 nih si Oke. Masih. Masuk. Neke Miu tulis, susun laporan hasil pengamatan Miu nih. Kemana ya, fakta-fakta apa yang ditemukan, ada logo, ada ditulis, nanti dipresentasikan ke depan kelas. Di kelompok kemasih nggak ribut. Charlie, Yogina. Perwakilan setiap kelompok Miu maju ke anemia. Neke laporkan hasil kerja kelompok Miu. Masih kelompok 1 2 atau kelompok 3 4 dulu. Kelompok 1 2. Kelompok 1 2 masih maju. Saya mau maju. Cito. Masih sudah. Maju. Selamat pagi. Menurut hasil pengamatan kelompok 1 2 nih, logo ingko sodo latune sampah plastik.
sampah plastik ke, pasti sampah temi jajan ke. Mimuna beta ada tempat sampah, beta yang padahal ada logo ke di tempat sampah. Tempat sampah tahu ko rumah kita rumah sekolah kita main, angke di tempat sampah. Tapi mana? Beta yang anak belakang sekolah. Oke, kelompok 1, 2 sudah. Sekarang kelompok 3, 4. Tepuk tangan dulu untuk Cito. Kelompok 3, 4 maju. Ya, Delti, maju sudah. Selamat pagi. Menurut pengamatan kelompok 3, 4 ke info soto, siswa masih membuang sampah tanpa memilah jenisnya. Memang benar, menania ke ngerti ibu teh neko sampah plastik, neko kulit apa buah-buahan ke beta yo padahal menanke karung sampah ke parausnya toka menanke menaruh kajun ke tapi ingo beta anak apa anak sekolah. Menjaga kebersihan ke penting supaya terhindar dari penyakit. Oke, terima kasih Delti. Tepuk tangan dulu untuk Delti. Baik ya anak-anak, kali ini kita sudah belajar bersama tentang teks sastra menjaga kebersihan lingkungan. Di situ kita bisa memahami ide pokok dan informasi penting tentang teks sastra nih. Kita ngalah temukan maksudnya secara sistematis dengan mencermati setiap paragraf. Contohnya bacaan dari kita baca nih, kita ngalah menentukan tebak ide pokok ilmu tebak informasi penting ke tebak kita ngalah. Jadi nara minggu depan ya Ibu Ale yuk ngalah jawab tuh. Kita ngalah membedakan makna denotatif, makna konotatif, makna denotatif itu apa nih? Ibu terjelas sampai ibu jelas apa berapi-api di depan, gimana logo, miyanya logo. Makna denotatifnya makna apa? Makna yang berisikan tentang apa? Tentang fakta. Makna denotatifnya makna konotatif. Makna konotatifnya makna yang berisikan tentang apa? Tentang apa anak-anak? Ibu seru nanya berapi-api mimuna lele makna yang berisikan tentang kiasan. Makna kiasan maksudnya apa? Yang mereka karang itu yang tipu-tipu tuh itu yang konotatif. Jadi kita belajar tentang ide pokok, informasi penting tentang teks bacaan, makna denotatif konotatif, miunea ibu kami buka logo logo anaknya mengamati, ibu VK tulis fakta-fakta mengalah fakta-fakta ditemukan anak logo neneknya mengalah itu miunea mengalah bisa mengerjakan Ibu mau menegaskan kembali makna teks non sastra. Pengertian teks non sastra apa nih?
T. Ngaramon BOT. Ibu supaya kami tulis dari anian T. Teks non-sastra adalah teks yang berisikan tentang fakta, pengetahuan atau penjelasan tentang suatu hal dengan bahasa terjelas dan nyata. Neke ko jenis imu seruan ke denotatif, ternyata, neke konotatif terkiasan. Oke anak-anak ko materi kita bilejik anak tugas mengalatu ibu mengertiin karena ibu PO dia mengerti. Jadi komi pusi bejaga buku pulpen miun kana tas siap diri kita mau berdoa ya ya masih kita kere niki ibu ngide satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, Delti. Terima kasih Delti. Baik anak-anak sampai jumpa di minggu depan.